pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Masing-masing kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, menaikkan syukur kepadanya untuk segala rahmat dan kebaikannya dalam hidup kita. Dan mintalah pimpinan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini boleh jadi dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih setia, dan yang di dalam kesetiaannya Dia tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan kasih karunia-Nya boleh memimpin, menyertai dan memberkati di sepanjang ibadah serta pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah, baik yang berada di gereja maupun Bapak Ibu yang berada di rumah mengikuti ibadah secara online. Selamat datang dan selamat beribadah bersama Tuhan. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Nats pembimbing kita hari ini terambil dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Mari kita persiapkan hati kita untuk datang di hadirat Tuhan. Kita datang sujud di hadapan-Nya, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab oleh karena anugerah-Nya, kita boleh menikmati hidup ini. Mari kita memuji Dia, sebab Dia Allah yang layak menerima pujian dan layak dimuliakan. Yesus, kemuliaan-Mu. Memuji
bersama-sama katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu, sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap hati kami ya Tuhan. Kiranya kami pada hari ini boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji-Mu ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini tidak sia-sia ya Tuhan, namun hidup kita boleh terberkati ya Tuhan, dan hidup kita boleh diubahkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah hari ini terambil dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan petunjuk hidup baru terambil dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan, Dia akan menuntun langkah kehidupan kita. Karena hanya Dialah Yesus, Raja dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri, dengan penuh sukacita kita pujikan dengan-Mu Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan seluruh pergumulan kita dalam tangan Tuhan. Saya minta dengan kasih Ibu Harsih dapat memimpin kita dalam doa. Ketika kita mencari damai dan ketika kita mencari ketenangan hati, ketika kita mencari jawaban atas seluruh persoalan hidup kita, itu semua kita dapatkan hanya dalam Tuhan. Di saat kita mengandalkan manusia, tidak ada satupun yang dapat menghibur kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Ingatlah bahwa hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak
Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memelihara di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan sepanjang dalam waktu 1 minggu. Boleh merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Semua adalah anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik kami beribadah secara langsung di gedung gereja, maupun kami yang beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami, dan Tuhan menolong kami untuk kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga ya Tuhan pada saat ini bersahati bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat kami ya Tuhan, baik di dalam segala pergumulan kesulitan masalah yang ada, baik kesehatan, ekonomi maupun di dalam pekerjaan, di dalam Tuhan usaha dan pelayanan, dan di dalam studi kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, kiranya Tuhan menolong kami agar kami ya Tuhan untuk tetap setia mengandalkan Tuhan dan yakin dan percaya bahwa Engkau yang menjadi penolong kami yang sejati. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Engkau menolong kami untuk sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh setia melayani Tuhan. Dan Kau pakai Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini, untuk boleh ya Tuhan memberitakan Injil Tuhan, untuk banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan Engkau memberkati segala pergumulan mereka semua. Tuhan akan memberkatinya. Dan kami tidak lupa berdoa untuk semua ya walaupun tidak bersama dengan kami. Kiranya juga Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Di masa tuanya Engkau berikan kekuatan kesehatan, dan Engkau memberkati pelayanan dan juga keluarga, anak cucu menantu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan Natal. Kami berdoa untuk segala kegiatan yang ada. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya Tuhan kami di dalam menyambut Natal, kami boleh mempersembahkan terbaik buat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk panitia Natal, kiranya juga Tuhan satukan kami dalam kasih Kristus untuk bergandeng tangan di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Dan juga Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya berikan hikmat bijak di dalam melakukan segala tugas yang ada. Dan Tuhan juga memberkatinya untuk membawa bangsa Indonesia ini ya Tuhan tetap aman, damai dan juga makmur, dan juga boleh merasakan kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Indonesia maju dan Indonesia tangguh di dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan akan memberkati setiap ya Tuhan tim medis dan juga aparat pemerintahan di dalam segala Tuhan solusi untuk menanggulangi di dalam penanganan COVID-19 ini. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh sampai saat ini COVID-19 ini boleh mengalami penurunan. Ini semua adalah anugerah Tuhan berikan pada setiap kami. Dan kami juga boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa di dalam Tuhan untuk ke depan. Kiranya juga Tuhan akan memberkati supaya tidak timbul
klaster baru ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan akan memberkati kami setiap warga masyarakat untuk bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan akan setiap kami semua anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini dan juga kami semua anak-anak-Mu yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan semua doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak untuk sidang jemaat dapat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di seluruh permukaan bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Ruslan Suprapto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita boleh melakukan setiap perintahnya dalam hidup kita. Mari dengan kesungguhan hati kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Nama-Mu bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk,
dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan aku, mau seperti-Mu, Yesus. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kepada hambanya dipersilahkan. Bapak Ibu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tahta kudus-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menguduskan dan melayakkan kami. Terima kasih oleh anugerah-Mu kami menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan atas pemeliharaan-Mu hari ini kami bisa berkumpul bersekutu dengan saudara-saudara seiman di dalam nama-Mu. Ya Tuhan, serangkaian pepujian telah kami panjatkan untuk hormat syukur kepadamu. Kini ya Tuhan kami akan duduk bersama laksana Maria yang duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan sapaan petunjuk wejangan Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong kami semua menyiapkan hati dan pikiran kami. Demikian pula hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Mohon Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu siapkan. Dan kami mohon Tuhan yang menyertai di dalam hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ya, sesuai tema yang diberikan kepada saya, hari ini kita akan membahas tentang antikris atau antikristus yang ya dalam beberapa event itu marak dibicarakan orang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, melandasi hal tersebut kita akan membaca firman Tuhan di dalam di dalam surat 1 Yohanes. Sudah tertulis di sana 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Demikian bunyinya. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya.
bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, dan terpujilah Tuhan yang berfirman. Bapak Ibu, bahasan kita adalah antikristus. Apa pengertian atau definisinya? Ini mesti jelas dulu. Definisi dari anti ialah itu melawan, opposite, oposan, berhadapan, berlawanan, ya, menentang Kristus dan doktrin kristologi. Apa isinya? Yaitu tidak mengakui ketuhanan atau keilahian Kristus. Jadi Yesus hanya diterima sebagai manusia, sebagai ciptaan, sama dengan kita. Ada juga yang menganggapnya nabi, tetapi itu tetap manusia, sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Ini pernyataan antikristus. Anti yang berikutnya artinya itu juga mengarah kepada oknum
yang ingin menggantikan Kristus. Jadi antikristus itu ialah orang yang mengajarkan paham bahwa Kristus itu bukan Tuhan, hanya manusia saja. Kemudian kelak ia akan menggantikan peran Kristus, walaupun tidak memakai nama Kristus, akan menggantikan peran Kristus. Nah, penjelasannya demikian. Yang kedua, definisi. Kristus disebut juga Mesias, disebut juga Al-Masih. Artinya apa? Oknum yang diurapi, satu oknum yang diurapi untuk 3 jabatan melekat pada diri seseorang. Jabatan itu apa? Raja, imam, dan nabi. Bukan pada oknum yang berbeda, tetapi pada oknum yang satu, yaitu pada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Raja, imam, dan nabi ada pada satu tangan. Artinya ia mempunyai kekuasaan yang kuat, kekuasaan yang mutlak, kekuasaan dalam hal politik dan dalam hal agama. Tokoh spiritual begitu ya. Jadi sekaligus negarawan sekaligus agamawan. Ini yang mau dipegang oleh antikristus itu peran seperti itu ya. Walaupun tidak memakai nama Kristus, tetapi mau menempatkan diri berperan sebagai tokoh atau pemimpin politik dan pemimpin agama. Oleh karena itu ini ada contoh. Di era tahun 80-an di Iran sana itu ada revolusi yang dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini. Nah, ini mungkin masih ingat, dibuka-buka sejarah. Yang menurunkan pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Reza Pahlavi. Turun jadi revolusi di Iran. Ayatullah Ruhollah Khomeini mengatasnamakan sebagai pimpinan negara sekaligus juga imam negara. Di situ lihat saja namanya saja sudah memakai Ruhollah ya. Itu ada kilas balik di sana. Ini fakta, tidak perlu ditutup-tutupi, tidak perlu takut, tidak apa-apa. Ya, dia adalah tokoh spiritual agamawan yang juga merangkap sebagai tokoh politik atau negarawan. Nah, itu hanya salah satu contoh. Di tempat yang lain juga akan muncul hal-hal yang semacam itu yang wujudnya tuh berbeda. Next, yang ketiga. Apa dan siapa antikristus itu? Yang pertama adalah ajaran atau isme atau faham yang menolak keilahian Yesus dan hanya mengakui sebagai manusia saja. Tadi di depan sudah saya sampaikan. Tokoh yang muncul ialah Arius. Arius ini hidup pada abad ketiga, tahun 250 sampai 336 Masehi dengan ajarannya yang terkenal Arianism. Nah, itu gambarnya sebelah sana itu Arius. Tadi Alkitab mengatakan itu muncul, ya antikristus itu juga muncul dari antara kita. Di warta sudah saya tulis, dari antara kita itu siapa? Dari antara orang Kristen. Rasul Yohanes sudah menyebutkan begitu, tapi gak sungguh-sungguh begitu ya. Nah ini Arius. Arius ini siapa? Orang Kristen, saudara-saudara. Orang Kristen pada abad ketiga. Dia mempunyai jabatan sebagai diakonos dan juga sebagai presbiter. Presbiter itu ya pemuka tua-tua
majelis tua-tua gereja, begitulah. Ada yang menyebut sekarang majelis, ada yang tua-tua dan ya penatua semacam itu, fungsionaris gereja. Dia mengajarkan apa? Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah manusia. Ini ajarannya. Nah, saudara-saudara, tetap di situ. Itulah ajaran dari Arius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ajaran ini menyesatkan umat Kristen pada waktu itu. Oleh karena itu bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja mengadakan sidang khusus yang disebut konsili. Diadakan di kota Nisea pada tahun 325 Masehi. Konsili itu mengoreksi ajaran Arius bahwa Yesus bukan Tuhan. Hasil sidang atau hasil konsili itu apa? Menolak dan menyatakan ajaran Arianisme sebagai bid'ah, sebagai ajaran yang menyesatkan. Di mana letaknya? Ini adu argumentasi. Tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3, lonjak ke ayat 14 yang bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang sesuatu yang jadi. Apa artinya? Ini sinkron dengan kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menciptakan segala sesuatu. Ya, roh Allah melayang-layang. Ini bahasa kias. Melayang-layang itu artinya menguasai, berada di atasnya. Dan berfirmanlah Allah. Disitulah Allah, roh dan firmannya satu, tidak terpisahkan. Dirumuskan oleh Rasul Yohanes tadi bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, diciptakan. Jadi Yesus Kristus itu sudah ada sejak awal. Kita bukan tiga Allah, tetapi satu Allah yang di dalamnya ya wujud Allah. Wujudnya itu adalah Bapa, Firman, dan Roh itu satu. Ini doktrin teologia Kristen, Kristologi. Maka kalau doksologi kita akan menyanyi, puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, dan gitu ya. Ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Bukan ketiganya yang tiga. Tidak begitu. Ketiganya yang esa. Ini sudah pelajaran, saudara-saudara. Nah, pikirannya Arius itu tidak gaduh, tidak nyampe. Kemudian tidak nyampenya itu dibagikan, diajarkan. Dia sudah sesat, menyesatkan. Akhirnya dibawa dalam sidang itu tadi, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ajaran itu dilarang. Dan nasib yang menimpa Arius sungguh mengenaskan. Gambar sebelahnya itu zaman dulu belum ada foto. Tetapi ya sudah ada banyak orang pinter gambar, pinter ngukir itu. Itu gambarnya orang-orang bapak-bapak gereja itu sidang. Kemudian yang tertelungkup itu adalah gambarnya Arius. Tertelungkup di mana? Begini ceritanya.
tatkala Arius itu mau berorasi tentang doktrinnya itu, doktrin yang salah dan menyesatkan itu, mendadak kebelet sakit perut. Pergilah ke toilet. Setelah di sana ternyata saudara-saudara, dia itu jatuh, perutnya pecah, isi perutnya terburai. Ini mirip dengan kematiannya Yudas yang gantung diri, pangebrongak, tiba murep, tengil nabrak tunggak, terus ususe brodol. Nah begitu loh ya. Nah inilah kualatnya orang yang antikristus. Ini satu peringatan. Nah saudara-saudara, selesaikah ajaran Arius? Belum. Walaupun sudah dinyatakan sebagai ajaran terlarang dan Arius dihukum oleh Tuhan, tetapi masih ada orang yang percaya dan mengajarkannya. Sehingga makin kini makin banyak orang yang mempercayai ajaran Arius itu, intinya ialah Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia. Mosok Tuhan disalib, kemudian dia bilang, Eli Eli lama sabahtani, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Pertama tadi ajaran yang berikut oknum. Dasarnya apa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Bahwa antikristus itu bisa berupa orang. Orang yang bagaimana? Menurut Matius pasal 24 ayat 15. Orang itu berkarakter sebagai pembinasa keji. Wujudnya orang, tapi karakternya sebagai pembinasa keji. Alkitab bagian yang lain 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 menyebutkan antikristus, orang yang itu juga adalah manusia durhaka. Kemudian bagian kitab yang lain yaitu kitab Wahyu pasal 13 ayat 3 dan ayat 13 itu manusia atau yang berhati binatang. Nah ini ya. Nah bagaimana saudara-saudara? Mari nanti kita wujudkan. Oknum ini ndak usah nunggu nanti. Ndak usah nunggu besok-besok. Sejak dulu sudah muncul. Muncul pada tiap zaman. Kan sering orang berkata akhir zaman. Ya betul. Tiap zaman itu, tiap ini waktu itu dibagi zaman-zaman. Kalau sejarah ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, ya itu ada. Ada zaman Firaun, ada zaman Nero, ada zaman Herodes. Indonesia pun juga pakai zaman-zaman. Zaman apa? Zaman Mojopahit, zaman Londo, zaman Jepang, begitu loh. Ya. Sekarang zaman reformasi katanya. Oke. Muncul di dalam setiap zaman, oknumnya bisa berbeda, tetapi yang di belakangnya sama, yaitu iblis. Siapakah oknum-oknum itu? Naik berikut itu. Firaun banyak, tetapi tidak mungkin saya munculkan di sini. Firaun, loh, kan Kristus belum lahir. Mengapa Firaun disebut antikristus? Begini, Bapak Ibu saudara-saudara, Firaun di Mesir itu kan mengadakan suatu gerakan membunuh bayi-bayi Israel yang laki-laki. Ingat kisahnya Musa sampai dibuang itu loh ya, di sungai Nil itu. Nuwun sewu. Maksudnya apa? Kalau laki-lakinya habis, ini bangsa Israel akan punah. Mungkin Firaun sendiri tidak ngerti, tetapi iblisnya tahu. Kalau bangsa Israel itu punah, maka janji Allah bahwa juru selamat akan lahir dari Israel tidak tergenapi. Itu
Oleh karena itu kalau kita baca PL saudara-saudara, itu kan ada peperangan. Bangsa Israel mau perangi. Tuhan izinkan bangsa Israel perang. Bukan ngajari perang, membela diri demi menyelamatkan bangsa Israel. Supaya apa? Nubuat bahwa Mesias akan lahir dari Israel ini tergenapi. Itu. Nah selanjutnya selain Firaun masih ada zaman berikutnya Kaisar Nero juga, ya, Raja Herodes ya juga itu kan mau membunuh Yesus itu antikristus. Nah berikut tokoh di situ, belum di situ, ya, ini agak muncul pada abad 19, namanya Joseph Stalin. Dia meramu ajarannya Karl Marx, yaitu Marxisme. Sebenarnya berawal dari ajaran sosialisme, yaitu ingin menata keadaan masyarakat ini yang ya hidup nyaman, sama rata, sama rasa, begitu loh. Kalau istilah bahasa Indonesia itu adil dan makmur, begitulah. Tapi gerakan sosialisme itu ingin mengajarkan supaya keadaan masyarakat itu merata, sejahtera, cara yang berbeda. Waktu itu saudara-saudara, ini mesti harus tahu background latar belakangnya. Waktu itu adalah di Eropa sana itu terjadi dua kelas. Kelas borjuis, golongan yang kuasa dan punya harta itu borjuis, golongan juragan, dan golongan proletariat yaitu namanya kaum buruh. Maka revolusi sosial, revolusi komunisme, itu sudah dipadu sosialisme dengan ateisme, ya, berkembang. Nah, itu muncul komunisme. Yang apa saudara-saudara? Yang menentang agama. Ya, agama siapa saja yang bertuhan, Tuhan itu dilarang. Utamanya waktu itu di Eropa adalah agama Kristen. Mengapa sampai dilawan? Karena dianggap anti atau kontra revolusi sosial. Nah, nuwun sewu Bapak dan Ibu, ini memang salah. Tetapi golongan agama pada waktu itu cukup punya andil yang salah juga. Mengapa? Karena para pemuka agama pada waktu itu berkolaborasi dengan golongan borjuis. Agar apa? Agar kaum buruh ini nerimo, ndak protes gajimu yang rendah. Wis to trimo nenae. Waktu itu belum ada UMR. Ya, trimo nenae ora apa-apa. Engko sing penting lek mati nyang swarga kuwi penak. Ini ajaran waktu itu. Ya ini. Oleh karena itu dianggap oleh Karl Marx bahwa loh, ini agama kok jadi opium, jadi candu bagi masyarakat. Kon trimo. Engko sing penting lek mati nyang swarga. Swarga lah. Swarga ki penak, aman nyaman, betul. Tapi di dunia ini kan ya butuh toh aman nyaman, itu kan ya butuh. Ini ajaran yang menyimpang sehingga lahirlah didoktrinasi seperti itu. Wong kaum buruh ki gendak protes, saudara-saudara, gen nrimo. Sampai ajarannya ada yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Harta duniaku tak minta, barang yang nanti musnah. Ndek klemer-klemer kaya ngene, kaya wong urung bayaran itu lho ya. Itu. Kula mbok sing basa Jawa lebih serpaki. Kula mbok ten nyuwun bondo, tan nyuwun kederajatan. Kang kawula suwun namung kinanti ya ing tuan. Wis to aku ora njaluk bondo. Lak miskin.
ndak duwe derajat, ora duwe pangkat, ndak punya kedudukan. Ya. Semacam itu indoktrinasinya. Lah inilah oleh Stalin, pemimpin USSR, United Socialist Soviet Rusia pada waktu itu, dan golongannya menentang. Maka dianiaya, gereja ditutup, semua tempat ibadah ditutup, kemudian pemuka-pemuka dianiaya, bahkan dibunuh. Ini revolusi yang terjadi di Eropa, revolusinya kaum buruh. Berikut. Naik, sebelahnya itu, sudah itu ya. Tahu gambarnya siapa itu? Halo? Masa enggak apa? Ada tulisannya. Mao Zedong. Nah, ini lain lagi. Revolusinya, revolusi petani. Kalau di Eropa itu industri, ini petani. Mao Zedong melakukan hal yang serupa. Gereja-gereja dilarang, sampai sekarang pun kan masih dilarang juga, hanya dalam batas-batasan tertentu saja. Terus jadilah revolusi kebudayaan, barangkali ini masih ingat, ini karena ini background Tiongkok. Sama rasa tuan-tuan tanah itu dirampas tanahnya, dibagi-bagikan kepada rakyat. Karena apa? Pemerintahan Chiang Kai-shek itu tidak bisa mewujudkan ini. Maka Kujangtang bangkit seperti itu. Ya mau menata masyarakat, mewujudkan sosialisme masyarakat yang adil makmur, tetapi menghilangkan fakta vertikal, dia lakukan seperti itu. Apa yang harus kita perbuat sebagai orang Kristen? Next. Pertama, waspada terhadap ajaran sesat. Matius 24 ayat 4. Apa artinya waspada? Kita harus teliti. Namanya ajaran sesat itu mirip-mirip. Seksi Yehova juga mengajarkan, namanya seksi Yehova. Kemasannya madu, isinya racun. Kalau madu dan racun di tangan kanan, tangan kiri, seperti nyanyiannya Ari Bowo, genah alamatnya. Tapi kalau racun bermerek madu, lah itu yang bahaya. Atau madu dicampur dengan racun, ajarannya mirip-mirip. Yesus sebagai nabi, ya, Yesus bisa membuat mujizat, macam-macam. Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Kalau kita tidak teliti, loh kok benar ya, betul ya, betul ya. Wah, lebih hebat lagi. Yesus bisa membuat burung dari tanah, dimek-mek gini, dikeploi iber. Waduh, lebih serem ya. Nah, jangan terjebak. Kadang orang Kristen kurang teliti. Yang dulu saya katakan kena penyakit namanya kutil, yaitu kurang teliti. Saudara-saudara harus tahu bedanya. Ya, saya berulang kali itu meluruskan. Itu bedanya apa? Misalnya begini, ini contohnya. Yesus itu dikandung oleh Maryam, Siti Maryam, serupakan dengan Maria. Tetapi Maryam yang mana? Maryam saudaranya Harun, saudaranya Musa. Dulu kok adoh temen. Itu kan berjarak 150 tahun. Masa ada orang hamil 150 tahun? Nah ini argumentasi kita. Yesus itu lahirnya di bawah pohon. Nah, kita cocokkan. Pohon-pohon yang mana? Menurut Alkitab sumber yang benar Yesus itu lahir di kandang. Pada zaman siapa? Ada. Pada zaman Kaisar Agustus, wali negeri Kirenius, dan Raja Herodes. Ada catatan sejarahnya. Nggak ngawur para penulis ini. Saya berapologi ya, saya tanya tuh.
Lah terus sampean tuh belajar dari mana? Oh dari sini. Lah ya layak loh itu ditulis tahun 600 Masehi, Yesus yang nulis saja ndak kenal kok, saya bilang begitu. Ya saya mending percaya pada tulisannya Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Itu kan murid-muridnya. Itu. Mengenal secara pasti gembala agung kita. Gembala harus kenal dombanya. Mengenal Yesus. Yesus itu cirinya adalah mengorbankan dirinya untuk keselamatan umatnya. Kalau antikristus terbalik, mengorbankan umatnya untuk kepentingan dirinya. Beda. Buktinya apa? Buktinya melakukan serangkaian kekerasan seperti itu tadi. Apa pernah Yesus mengajarkan untuk berperang? Tidak. Yesus tidak pernah membawa pedang, saudara-saudara. Yesus tidak pernah memimpin perang. Kok pedang, pisau dapur saja Yesus tidak pernah membawa. Kepada orang yang memusuhi, Yesus berkata, ampunilah mereka. Bukan berbeda lalu dipenggal kepalanya. Bukan. Loh ini ajaran. Kasihlah musuhmu, doakan. Nah ini Yesus. Walaupun kelihatan puasa bisa membuat mujizat, tapi kalau bukan itu, bukan Yesus yang Alkitab katakan, tidak usah dipercaya. Hati-hati kalau ada orang yang menyesatkan kamu. Yang ketiga, mampu berapologi, menjelaskan, meluruskan yang salah, tapi tidak perlu perdebatan. Kalau saya dalam dialog cukup begini, kui Yesus, Yesusmu tapi bukan Yesusku. Saya punya hak bela. Contoh nih, lek Suprapto ki lahir jenenge ibune Sumisri. Lah terus kok omong nih Sumini, lah aku punya hak bela. Mbokku ki duduk Sumini tapi Sumisri. Lagi lho ya. Kancaku ning kantor ki jenenge Narko, dudu Naruto. Lah lak siji wae itu lho ya. Narko karo Naruto itu sece ya. Yesusmu aku ndak nyalahne ya. Tapi Yesusmu itu beda dengan Yesusku. Lha lek aku nyalahne kadati perkara. Ya. Ini wahyu, iya lek wahyu ke ora salah. Lek wahyu memang tidak salah. Tapi lek kosok baliknya, dibalik kalimat saya, lek salah berarti bukan wahyu. Kan enggak begitu. Nah, tapi saya ngomong, sama aja di sini. Lek Suprapto di sini ini tukang ceramah, guru. Ning pasar wage enek Suprapto, gayane opo bakul sarung. Lah gitu lah ya. Lo pasar ngemplak ada lagi Suprapto tapi bakul jagung gitu loh ya. Jadi Yesus yang mbok ceritani itu ya Yesus Almasih, silahkan, tapi bukan Almasihku, bukan Almasihnya orang Kristen. Almasihnya orang Kristen itu ibunya namanya Maria, kemudian disalibkan, itu betul di zaman Pontius Pilatus. Bukan tidak disalibkan, bukan orang lain yang disalibkan. Lalu orang lain disalibkan itu kan Gusti Allah ngapusi. Yaitu Yesus yang sana, bukan Yesusnya orang Kristen. Cukup, wis rada digegeran Pak lagi. Yang keempat, tetap di dalam ajaran firman Tuhan. Menyimpang dari ini salah, tolok ukurnya ini. Dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus. Arep piye-piye bagaimanapun juga hanya ada satu juru selamat. Tokoh agama boleh banyak, guru agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi sak pirang-pirang, tidak apa-apa. Tetapi juru selamat hanya satu, only one, Jesus Christus only. Itulah our Savior, juru selamat kita. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Melalui rasulmu bernama Yohanes, Engkau memberikan warning, Engkau memberikan rambu-rambu yang harus kami taati. Bahwa kami mempunyai Tuhan yang benar. Kami harus bertekun pada kebenaran firman-Mu. Dan kami harus tetap di dalam Engkau, Yesus Sang Juru Selamat. Banyak imitasi, banyak kepalsuan di dunia ini. Ajarkanlah dan tolonglah kami untuk teliti sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Suara hamba-Mu telah berlalu, kami mohon Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita terima, biarlah boleh mengubahkan setiap hidup kita. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan. Bagi setiap jemaat yang beribadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar monitor Bapak Ibu. Marilah kita memberi persembahan dengan kerelaan hati, sebab begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia akan senantiasa memberkati kita semua dan memberkati anak cucu kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan satu pujian berkat anak cucu. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
Jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang tata dalam kerajaan surga, puji Tuhan, puji syukur Tuhan, kami haturkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Ya Bapa, biarlah persembahan ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan untuk gereja ini, dapat memperluas kerajaan tempat ini Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Biarlah setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, bisa menjadi berkat untuk sekitar kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan hanya dalam tangan kuasa-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab hanya oleh pimpinan, penyertaan dan anugerah-Mu kami dapat beribadah dan kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya kami pulang dengan membawa berkat pemulihan, kesehatan yang daripada Allah dan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah jemaat-Mu dalam setiap rumah tangga, keluarga, bahkan
keturunan mereka, Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami selepas dari gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan terus menjaga kami supaya seluruh hidup kami terus dapat menyenangkan hati Allah dan kami dapat menjadi alat kesaksian yang hidup. Nama Tuhan tetap dimuliakan dan diagungkan melalui dan di dalam kehidupan kami. Jemaat dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan, pemeliharaan dari Allah Tritunggal boleh memimpin dan memberkati saudara mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Silakan saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang sekali Losa Tuti bisa berjumpa dengan adik-adik. Hari ini Losa Tuti membawa kabar sukacita secara khususnya bagi anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung, bahwa kita akan mengadakan ibadah secara offline atau ibadah tatap muka di gereja. Khusus untuk bulan November, adik-adik kita akan beribadah offline 2 kali, yaitu tanggal 7 November dan tanggal 21 November pukul 9 pagi di gereja. Dan untuk tanggal 14 dan tanggal 28 adik-adik kita tetap beribadah di rumah. Untuk ibadah di gereja tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan adik-adik akan mengisi formulir persetujuan. Bagi adik-adik yang dalam kondisi sakit, kurang enak badan, adik-adik untuk bisa tetap beribadah di rumah terlebih dahulu. Losa terus mengajak kita tetap berdoa, kita tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong sehingga kita bisa terus beribadah tatap muka di gereja. Demikian pengumuman dari Losa Tuti. Terima kasih ya, terus setia. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.